Nah, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Komalid Projangga. Nah, jadi ya hari ini kita akan membahas skenario TPS dan MIS pada perusahaan. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai skenario TPS dan MIS pada perusahaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu TPS dan MIS. Nah, kita mulai dari TPS dulu. Nah, jadi TPS atau Transaction Processing System adalah sistem pemrosesan informasi untuk transaksi bisnis mulai dari pengumpulan, modifikasi, dan pengambilan semua data transaksi. Nah, adapun tujuan utama dari TPS atau juga tujuan utama TPS adalah memproses transaksi bisnis secara real time dan mendukung fungsional bisnis. Oke. Nah, kemudian ada MIS. MIS atau Management Information System adalah sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen untuk membantu manajer mengambil keputusan. Nah, Management Information System atau MIS didukung oleh database perusahaan yang mencakup data yang dihasilkan oleh Transaction Processing System atau TPS. Nah, jadi MIS ini menggunakan data dari TPS untuk membuat laporan informasi seperti itu. Kemudian kita langsung saja masuk ke penerapan TPS dan MIS di perusahaan. Yang pertama, kita mengambil dua jenis ya, dua jenis perusahaan. Yang pertama kita mengambil perusahaan manufaktur, kemudian yang kedua kita mengambil layanan jasa. Nah, jadi langsung saja. Nah, di perusahaan manufaktur saya mengambil Karung Jantan, itu sebuah perusahaan pakaian. Next. Nah, penggunaan TPS pada Karung Jantan. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh penggunaan TPS pada Karung Jantan, yaitu yang pertama ada penjualan dan pemesanan, dan yang kedua pemantauan stok pakaian, dan yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu penjualan dan pemesanan. Nah, TPS digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan. Jika pelanggan membeli pakaian, TPS mencatat informasi tentang produk yang dibeli. Misalkan pada tanggal segini produk satu dibeli sebanyak 3, seperti itu. Nah, data TPS-nya misalkan seperti ini. Nah, tanggal 1 Oktober misalkan, produk 5 terjual sebanyak 2 pieces. Produk 2 terjual sebanyak 1 pieces. Produk 7 terjual sebanyak 2 pieces. Kemudian produk 3 terjual 3 pieces. Kemudian produk 5 terjual lagi sebanyak 1 pieces. Dan produk 1 3 pieces. Nah, harga per piecesnya adalah produk 5 misalkan harganya 25.000. Kemudian produk 2 50.000. Produk 7 45.000. Produk 3 60.000. Nah, kemudian produk 5 45.000 seperti tadi harganya, kemudian produk 1 50.000. Jadi totalnya kalau misalkan produk 5
dibeli 2 pieces. Satu piecesnya harganya 45.000. Jadi totalnya 90.000. Nah, kemudian produk 2 dibeli 1 pieces. Harga per piecesnya ada 50.000. Totalnya 50.000. Produk 7 jumlahnya 2 pieces. Harga per piecesnya adalah 45.000. Jadi totalnya ada 90.000. Kemudian produk 3 ada 3 pieces. Harga per piecesnya 60.000. Jadi totalnya jadi 180.000. Kemudian produk 5 ada dibeli 1 pieces. Harga per piecesnya 45.000. Jadi totalnya 45.000 juga. Kemudian produk 1 dibeli sebanyak 3 pieces. Kemudian harga per piece-nya 50.000, jadi totalnya 150.000. Nah, ini semua dicatat oleh TPS. Kemudian menghasilkan total penjualan pada hari tersebut. Misalkan total penjualannya, kalau digabung ini semua total penjualannya menjadi 605.000. Nah, begitu juga pada tanggal 2 dicatat juga seperti ini, dan juga ini semua dicatat oleh TPS. Lanjut. Kemudian ada pemantauan stok pakaian. Jadi TPS membantu dalam pemantauan dan pengelolaan inventaris pakaian. Setiap kali ada penjualan atau pengiriman stok baru, TPS akan mengurangkan atau menambahkan jumlah stok yang tersedia secara otomatis. Nah, ini adalah contoh penerapan TPS-nya, contoh data TPS-nya. Jadi misalkan tanggal 1, produk 1 itu stok awalnya 30 pieces. Nah, terjual 3 pieces. Kemudian tidak ada pembelian stok, jadi total stoknya 27 pieces. Nah, kemudian produk 2, stok awalnya 24 piece, penjualan 1 piece, tidak ada pembelian stok, jadi totalnya di 23 piece. Kemudian produk 3, stok awalnya 50 piece, penjualannya 3 piece, dan tidak ada pembelian stok, jadi 47 piece. Produk 4, stok awalnya 4 piece, kemudian tidak ada penjualan, tapi ada pembelian stok. Jadi totalnya menjadi 19 piece. Nah, kemudian produk 5, stok awalnya 10 piece, kemudian penjualannya 3 piece, lalu ada pembelian stok sebanyak 20 piece. Jadi totalnya menjadi 27 piece. Kemudian produk 6, stok awalnya 26, tidak ada penjualan dan pembelian stok, jadi tetap 26. Dan produk 7, stok awalnya 31 piece, kemudian penjualannya 2 piece, jadi totalnya 29 piece. Nah, kemudian pada tanggal 2 Oktober, ini stok awalnya diambil dari total pada tanggal 1 Oktober. Seperti itu. Kemudian seperti tadi, ini stok awal 23, misalkan penjualan ada 3, totalnya menjadi 20 piece, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh data dari TPS. Nah, kemudian ada pengelolaan keuangan. Jadi, TPS digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan, termasuk pembayaran pelanggan, pembelian stok, dan pembayaran gaji karyawan. Nah, ini membantu dalam melacak arus kas perusahaan. Nah, kemudian ini contoh data dari TPS. Misalkan, nah ada data bulan hasil penjualan, pembelian stok, dan gaji karyawan. Misalkan pada bulan Januari hasil penjualannya 34 juta, kemudian pembelian stoknya 15 juta, dan gaji karyawannya 11.500.000. Kemudian misalkan di bulan Februari hasil penjualan 40 juta, dan pembelian stok
18 juta. Nah, gaji karyawannya 11.500.000 juga. Dan di bulan Maret hasil penjualannya turun menjadi 29 juta. Dan pembelian stoknya cuma 13 juta. Gaji karyawannya masih sama. Ini tidak ada penambahan karyawan. Nah, kemudian April naik lagi penjualannya menjadi 35 juta, kemudian pembelian stoknya 40 juta, dan gaji karyawannya start. Mei melejit hasil penjualannya 50 juta, pembelian stoknya menjadi 20 juta, dan gaji karyawannya tetap. Dan Juni turun lagi 25 juta hasil penjualan, kemudian sebanyak 10 juta, gaji karyawan masih sama. Kemudian Juli hasil penjualannya 30 juta, pembelian stok 16 juta, dan gaji karyawan masih sama. Nah, ini sampai seterusnya seperti itu. Nah, kemudian penggunaan MIS pada karung jantan. Nah, yang pertama, kita mengambil 3 contoh penggunaan MIS. Yang pertama yaitu analisis pelanggan. Kemudian yang kedua, pengelolaan stok yang optimal. Dan yang ketiga adalah laporan dan analisis finansial. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama yaitu analisis pelanggan. Nah, data penjualan dari TPS dapat digunakan oleh MIS untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan dan tren pembelian. Nah, jadi MIS ini menggunakan data dari TPS, misalkan produk mana yang paling banyak dibeli, nah itu akan menjadi preferensi. Nah, itu untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan dan tren pembelian. Nah, hal ini membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, misalkan produk satu banyak dibeli, kemudian produk dua sedikit pembelinya. Nah, jadi untuk menarik minat pelanggan, mungkin MAS akan memberikan informasi bahwa produk satu itu banyak dibeli dan akan merekomendasikan untuk misalkan memajang produk satu pada toko seperti itu. Next. Nah, kemudian yang kedua ada pengelolaan stok yang optimal. Nah, data stok aktual dari TPS dapat digunakan oleh MIS membantu dalam perencanaan stok, mengidentifikasi barang yang perlu dipesan lebih banyak, dan menghindari overstocking atau kehabisan stok. Nah, misalkan produk satu peminatnya banyak, penjualannya banyak, kemudian stoknya semakin tipis. Nah, MAS akan membantu dalam perencanaan membeli stok supaya tidak kehabisan stok. Itu juga sebaliknya, misalkan produk dua peminatnya sedikit, stoknya sudah banyak, jadi TPS akan membantu dalam perencanaan stok, jadi supaya tidak terjadi overstocking atau terlalu banyak stok, sedangkan penjualannya sedikit, seperti itu. Nah, kemudian ada laporan dan analisis finansial. Nah, TPS menggunakan data keuangan. Nah, sorry, MIS menggunakan data keuangan dari TPS, menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan analisis biaya yang lebih mendalam. Nah, membantu ini dapat membantu keputusan manajer dalam mengambil keputusan. Nah, jadi misalkan eh, penjualan bulan ini segini. Nah, kemudian pembelian stok segini. Kemudian gaji karyawan segini. Nah, itu TPS akan membantu
manajer adalah mengambil keputusan. Misalnya, ini gaji karyawan terlalu banyak nih. Nah, kita turunin misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke pelayanan jasa ya. Nah, di sini saya membahas Sigma Speed Express, yaitu sebuah jasa ekspedisi. Langsung saja, penggunaan TPS pada Sigma Speed Express. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama adalah pemesanan dan pengiriman. Kemudian yang kedua, pelacakan dan pemantauan pengiriman. Terus yang ketiga adalah pemantauan persediaan. Nah, pertama, pemesanan pengiriman. Jadi TPS digunakan untuk mencatat dan mengelola pesanan pengiriman dari pelanggan. Nah, termasuk informasi tentang barang, titik asal, titik tujuan, tanggal pengiriman, dan jenis layanan yang diminta. Nah, jadi misalkan titik asalnya, misalkan pengiriman dari Surabaya, kemudian titik tujuannya ke Jakarta, tanggal pengiriman misalnya 10 Oktober, seperti itu. Kemudian ini contoh data TPS-nya. Misalkan nama pelanggannya Adit. Nah, seri barangnya itu diberi seri 1001. Nah, titik awalnya misalkan dari Bali, kemudian tujuannya ke Surabaya, kemudian ada tanggal pengiriman misalkan tanggal 1 Oktober. Kemudian nama pelanggan Rafa, seri barangnya 1002. Nah, titik awalnya itu dari Jakarta sampai tujuannya di Surabaya. Tanggal pengirimannya tanggal 1 Oktober. Kemudian Farel, barang 1103, titik awalnya dari Surabaya, dan tujuannya ke Bandung. Nah, tanggal pengirimannya tanggal 3 Oktober. Kemudian Cepa, seri barangnya 1004. Nah, titik awalnya dari Sulawesi dan tujuan ke Bali. Nah, tanggal pengiriman tanggal 4 Oktober. Kemudian Rehan, barang seri barang 1005 dari titik awal dari Jakarta, tujuan ke Bali, dan tanggal pengiriman tanggal 4 Oktober, dan seterusnya. Begitulah contoh TPS-nya. Lalu ada pelacakan dan pemantauan pengiriman. Jadi TPS di sini mencatat dan mengupdate status pengiriman setiap barang, termasuk informasi tentang kapan barang tiba di gudang, kapan dikirim, dan kapan tiba di tujuan akhir. Nah, misalkan barang tiba di gudang tanggal 1 Oktober, terus dikirim tanggal 3, dan sampai di tujuan tanggal 6 Oktober. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada contoh TPS. Misalkan barang 1001 sampai di gudang tanggal 29 September, kemudian tanggal pengiriman 1 Oktober, dan sampai di tujuan tanggal 4 Desember. Maaf, tanggal 4 Oktober. Kemudian barang 1002 sampai di gudangnya tanggal 30 September, tanggal pengiriman tanggal 1 September, dan sampai di tujuan tanggal 3 Oktober. Kemudian barang 1003 sampai di gudangnya tanggal 1 Oktober, kemudian tanggal pengirimannya 3 Oktober, dan sampai di tujuan 6 Oktober, dan 1004 dan 1005 sampai di gudang tanggal 2 Oktober, pengirimannya juga sama 4 Oktober, tapi barang 1004 sampai di tujuannya tanggal 6 Oktober, sedangkan barang 1005 sampai di tujuan pada 7 Oktober. Begitupun seterusnya.
Nah, kemudian ada pemantauan persediaan. Jadi, TPS mencatat dan mengupdate status inventaris dan persediaan bahan-bahan ekspedisi, seperti kemasan, peralatan, dan juga kendaraan. Contoh misalkan, kendaraan satu, statusnya sedang dalam pengiriman. Kemudian kendaraan dua, statusnya ada di gudang, seperti itu. Nah, kemudian TPS misalkan dibuat sederhana mungkin ya. Nah, misalnya kendaraan 1001 statusnya dalam pengiriman. Nah, jadi ini tidak ada di gudang, masih dalam pengiriman. Dan kendaraan 1002 juga dalam pengiriman. Kemudian kendaraan 1003, nah ini statusnya ada di gudang berarti siap dipakai kapan saja. Dan kendaraan 1004 sedang dalam pengiriman. Kemudian 1005 ada di gudang, berarti siap dipakai juga. Kemudian kendaraan 1006 dalam pengiriman dan 1007 juga dalam pengiriman. Begitu juga seterusnya. Next. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian penggunaan MIS pada signal speed express. Jadi yang pertama adalah pengambilan keputusan yang strategis, kemudian analisis efisiensi pengiriman, kemudian yang ketiga manajemen persediaan dan inventaris. Yang pertama, langsung saja pengambilan keputusan yang strategis. Jadi, data operasional dari TPS seperti data pelanggan, layanan yang paling diminati, dan rute pengiriman yang efisien, digunakan oleh MIS untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Jadi, misalkan eh, rute yang paling sering dilewati pelanggan adalah rute yang paling sering dilewati untuk mengirimkan barang ke pelanggan adalah itu Surabaya ke Jakarta. Jadi MIS dapat membantu membuat pengambilan keputusan seperti membuka eh, gudang atau membuka tempat pengiriman di sekitaran jalan Surabaya dan Jakarta. Seperti itu, misalkan di sana banyak yang menggunakan jasanya. Oke, next. Analisis efisiensi pengiriman. Nah, data dari TPS digunakan MIS sehingga MIS dapat menganalisis efisiensi pengiriman, waktu rata-rata pengiriman, dan biaya operasional. Jadi misalkan dari Jakarta ke Surabaya rata-rata pengirimannya 2 hari misalkan. Nah, apakah itu sudah efisien ataukah belum? Itu bisa dianalisis oleh MIS. Nah, kemudian ada manajemen persediaan dan inventaris. Nah, MIS dapat membantu manajemen persediaan bahan-bahan ekspedisi seperti kemasan, peralatan, dan kendaraan. Nah, ini melibatkan pemantauan stok, pembaruan persediaan, dan perencanaan pembelian baru jika diperlukan. Jadi misalkan kendaraan satu sudah lama, sudah usang gitu. Kemudian biaya operasionalnya menjadi lebih mahal. Nah, ini MIS bisa membantu untuk memutuskan dalam perencanaan pembelian baru jika diperlukan. Seperti itu. Nah, sekian video saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jadi sekian, terima kasih. Saya Kemang Ali Pujangga, pamit undur diri.